Tiga, sekali lagi, 1, 2, siap. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, Bapak Kasat Reskrim, rekan-rekan penyidik, Bapak Kashumas dan segenap keluarga besar media Polres Lamongan, mitra Polres Lamongan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini, hari Senin 26 Januari 2026, kami dari jajaran Satreskrim Polres Lamongan berhasil melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 459 KUHP dan juga pasal 468 ayat 2 KUHP. Tentunya kami dari keluarga besar Polres Lamongan turut berduka dan berbelasungkawa serta prihatin atas terjadinya peristiwa ini, dan semoga peristiwa ini tidak terjadi kembali di kemudian hari dan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bagi pihak-pihak yang berperkara akan menjalani proses penyidikan dan kemudian penuntutan serta peradilan untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. Dasar dari tindakan kepolisian yang kami lakukan adalah laporan polisi nomor 1 Romawi 2026 SPKT Polsek Sukodadi Polres Lamongan Polda Jawa Timur tentang peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia yang mana terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026 sekira pukul 06.30 di dalam rumah milik pelaku, yaitu di Dusun Talun RT 01 RW 01 Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini korban dengan inisial S atau kita sebut almarhum Sumarto, laki-laki, usia 53 tahun, kondisi meninggal dunia. Sedangkan kita sudah melakukan penahanan terhadap pelaku dengan inisial S bin almarhum N, usia 76 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun Talun RT 01 RW 01 Desa Sidogembul Sukodadi Lamongan. Dalam kasus ini kami juga sudah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, antara lain adalah istri korban, ketua RT, kepala dusun, sekdes, istri pelaku ataupun ibu kandung, saya ulangi, mantan istri pelaku, dalam hal ini juga menjadi ibu korban. Kemudian anggota Polri, yaitu anggota Polsek Sukodadi yang pertama kali datang ke lokasi, dan kami juga sudah memeriksa dan mengambil keterangan satu ahli, yaitu Ibu Riza sebagai ahli psikologi untuk mendapatkan kesimpulan terhadap kondisi psikologis atau kondisi kejiwaan terhadap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan media, kami tegaskan bahwa kondisi tersangka saat ini dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi gangguan jiwa. Saya tegaskan, kondisi normal, sehat, jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi gangguan jiwa.
dan tersangka secara sadar telah mengakui keterangan ataupun perbuatan yang dia lakukan secara detail dan mengaku salah atas perbuatannya. Dalam perkara ini kami juga sudah mengamankan di antara beberapa barang bukti, yaitu tentunya hasil visum yang kami dapatkan dari rumah sakit, 1 buah tabung gas LPG warna hijau 3 kilo yang digunakan sebagai alat oleh pelaku. Kemudian beberapa barang dari TKP antara lain 1 buah bantal yang mana terdapat bercak darah, kemudian 1 buah celana dan beberapa pakaian-pakaian baik yang digunakan oleh korban maupun digunakan oleh pelaku, yang dimana dalam pakaian tersebut terdapat bukti-bukti serta petunjuk untuk kita lakukan scientific investigation ataupun pendalaman secara forensik untuk memastikan peristiwa tersebut terjadi dan pihak-pihak yang terkait dalam peristiwa tersebut. Perlu kami sampaikan terkait kronologis peristiwa ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026 sekira pukul 06.30 sesaat ketika istri dari korban pulang dari pasar mendapati korban tertelungkup di ruang tengah dengan kondisi kepala tertutup bantal. Karena khawatir, maka istri korban membuka bantal dan mendapati suaminya dalam kondisi tidak bernyawa, berlumuran darah. Kemudian istri korban yang mendapati pertama kali langsung keluar dan meminta pertolongan kepada tetangga terdekat, yaitu saudara Samian dan saudara Kholik. Dengan melihat peristiwa tersebut, saudara Samian dan saudara Kholik segera melaporkan kepada perangkat desa, dan sesaat itu pula kami jajaran Polsek Sukodadi dihubungi dan langsung meluncur ke TKP untuk melakukan tindak pertama dalam kejadian perkara. Sesaat setelah peristiwa ditemukan korban, masyarakat sekitar atau warga sekitar juga mengamankan terduga tersangka yang diketahui keluar dari rumah dalam kondisi tenang, tidak terburu-buru, dan kemudian setelah ditanyakan apakah mengetahui peristiwa tersebut, terduga tersangka dengan jelas mengakui bahwasanya yang bersangkutanlah yang melakukan tindakan tersebut, dan sesaat itu pula terduga tersangka langsung diamankan oleh masyarakat sekitar tanpa perlawanan, dan kemudian kami dari kepolisian melakukan tindakan pengamanan terhadap terduga tersangka untuk diambil keterangannya di Mapores Lamongan. Motif dari peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian berujung dengan meninggalnya nyawa seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi, begitu juga mengambil keterangan dari tersangka. Peristiwa ini didasari dari motif sakit hati dan kekecewaan tersangka kepada korban dikarenakan permasalahan rumah tangga yang ada kaitannya dengan
warisan. Saya tegaskan sekali lagi, berdasarkan keterangan-keterangan yang kami gali dari para saksi, baik orang tua korban atau ibu kandung korban, istri korban, adik-adik dan lingkungan keluarga, kami menyimpulkan motif dari tindak kekerasan yang terjadi adalah hubungan tidak harmonis atau cekcok dalam keluarga yang mana didasari atau disebabkan oleh pembagian warisan yang diterima oleh korban. Oleh karena itu, ketika melihat korban mendapatkan kesempatan dan kemudian niat untuk melukai korban ini sudah cukup lama, sehingga kami juga coba menerapkan pasal pembunuhan berencana karena sudah dipersiapkan, diduga sudah mempersiapkan rencana ini berkali-kali. Kemudian pada peristiwa atau hari H, korban mengambil tabung gas LPG dari dapur yang kurang lebih berjarak 4 meter. Pada saat itu korban kondisi sedang tidur. Kemudian pelaku menghantam kepala korban sebanyak 5 kali dengan kedua tangannya menggunakan 1 buah tabung gas LPG berwarna hijau, dan ketika korban tidak berdaya, sudah berlumuran darah, pelaku menutupi kepala korban menggunakan bantal supaya tidak diketahui. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 44 ayat 3 yang mana berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian kami juga menerapkan pasal 459 KUHP, yakni setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sehingga dipidana dengan pembunuhan berencana. Dan juga kami juga menerapkan pasal 468 ayat 2 KUHP, yaitu setiap orang yang melukai berat orang lain yang mana mengakibatkan kematian. Berdasarkan pasal-pasal yang kami sangkakan dan kita konstruksikan dalam perkara ini, maka tersangka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Rekan-rekan media, untuk membantu korban, kedua melakukan mitigasi terhadap orang-orang yang masuk ataupun keluar dari lingkungan ataupun rumah tempat kejadian perkara, sehingga dengan cepat, saya ulangi, dengan cepat tersangka dapat segera diamankan tanpa adanya peristiwa kekerasan atau amuk massa yang terjadi dalam peristiwa ini, sehingga kami dari kepolisian pun juga merasa sangat terbantu, langsung dihubungi anggota polsek kami dan langsung datang, begitu juga 110 juga dihubungi, sehingga kami bisa segera mendatangi lokasi ataupun TKP sehingga melakukan parameter atau pengamanan tempat kejadian perkara, dan penyelidikan dan penyidikan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, sebagaimana kami sampaikan di awal, semoga peristiwa yang sama dan serupa tidak kembali terjadi. Dan kedua, hubungan kerjasama dukungan masyarakat untuk
mensupport kami dari Polres Lamongan bisa senantiasa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat kondisi sehat jasmani dan rohani, walaupun saat ini usianya sudah 72 tahun. Jadi 76 tahun. Maaf, 76 tahun kondisi lansia. Namun pernyataan atau kesimpulan dari ahli kami yang ditunjuk menyatakan tidak ada gangguan mental ataupun gangguan kejiwaan, tanda-tanda yang menyertai untuk menyebutkan yang bersangkutan dalam kondisi ODGJ. Yang kedua, terduga pelaku sadar atas tindakan yang dia lakukan, paham sadar atas konsekuensi hukum yang dia lakukan, dan sengaja melakukan hal tersebut karena motif sakit hati, dan sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda penyesalan. Ya, saya ulangi, yang bersangkutan dengan sadar melakukan, sehingga kami mengkonstruksikan juga pasal pembunuhan berencana karena memang niatnya sudah muncul di awal untuk menyakiti bahkan menghilangkan nyawa korban. Masalah warisan yang mana muncul dalam materi pemeriksaan, ya. Ada beberapa masalah yang sering dibahas atau diungkit ketika korban dengan pelaku cekcok, adu mulut dan lain sebagainya. Salah satunya adalah masalah warisan yang diterima oleh korban, yang mana hal tersebut tidak bisa diterima oleh pelaku, yang mana warisan